Bapak perkenalkan diri, Bapak dari mana, berasal dari mana? Saya dari Di Solok ya. Bapak sendiri namanya siapa, maaf Pak? Umbara. Pak Umbara. Pak Umbara ya. Bapak kok punya wajah bisa mirip Kang Deddy? Kata orang kata saya. Bapak tokoh budaya juga di Cisolok. Oke, berarti Bapak sangat mengidolakan Kang Deddy ya? Luar biasa. Nah, terima kasih udah hadir. KDM King Deddy Mulyono. Kalau kita melihat kritikan dari Bung Rocky ini sepertinya memang sakit hati kalau untuk para penggemar dari KDM. Tapi menurut saya kalau Bung Rocky mengkritik seperti ini memang selayaknya, karena tugas Bung Rocky emang mengkritik. Dia kan oposisi. Jadi siapapun yang menjabat pasti dikritik sama Bung Rocky. Jadi kita kalau menyikapi seperti ini, mendingan kita itu memberi semangat ke Pak KDM. Bukannya kita malah ikut menyalahkan gitu. Jadi kalau menurut kita kebijakan Pak KDM itu baik dan emang nggak perlu dicegah, harusnya kita tetap mendukung. Jadi nggak ikut mengkritik. Kalau untuk fungsi Rocky Gerung emang mengkritik semua pejabat. Jadi biar ada remnya pejabat itu. Kalau nggak ada oposisi juga bahaya. Kalian menyadari atau tidak, perang untuk pencalonan presiden tahun 2029 sedang dimulai. Ya, ini Rocky Gerung sudah mulai menyerang Deddy Mulyadi, sudah mulai mengolok-ngolok Deddy Mulyadi. Pasti ini ada niat terselubung dari para lawan-lawan Deddy Mulyadi, lawan politik, terutama lawan politik Deddy Mulyadi. Karena apabila Deddy Mulyadi bekerja dengan baik sampai dengan tahun 2029 nanti, maka dia akan menjadi salah satu kandidat calon presiden tahun 2029 nanti. Maka itu akan menjadi lawan terberat bagi Prabowo Subianto, sehingga Deddy Mulyadi harus dihentikan, tidak boleh terlihat bagus kerjanya. Deddy Mulyadi harus dirongrong, harus diberhentikan, harus dihujat, tidak boleh terlihat kerja dengan baik. Maka semua orang akan menyerang dia, terutama pengamat-pengamat politik keji, pengamat-pengamat politik yang tidak benar, pengamat-pengamat politik culas akan menyerang Deddy Mulyadi. Kita siap-siap akan melihat bagaimana serangan-serangan mereka dilontarkan kepada Deddy Mulyadi. Salah satu serangan yang sudah mereka sampaikan adalah Deddy Mulyadi sama dengan Mulyono. Maka saat ini juga kita akan melihat ke depan bagaimana Deddy Mulyadi diserang setiap hari, diserang kebijakannya, diserang kebijakan politiknya, diserang kepribadiannya, bahkan keluarganya pun akan diserang oleh mereka, pengamat-pengamat politik yang keji itu. Maka apabila rakyat Jawa Barat tidak senang, maka mereka harus melawan orang-orang yang tidak benar, sehingga Deddy Mulyadi bekerja dengan baik. Karena apabila tidak didukung, Deddy Mulyadi bisa saja hancur. Terima kasih. Saya sampai 2 kali menyimak video ini secara utuh. Ada 2 kesimpulan yang ingin saya tanggapi. Saya menemukan kontradiksi dari apa yang disampaikan Bung Rocky Gerung. Atau sederhananya tidak disiplin berpikirnya Bung Rocky Gerung dalam menyikapi persoalan Kang Deddy Mulyadi dan barak militer. Oke, langsung saja 2 poin itu apa yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, kata Bung Rocky Gerung bahwa pikiran tidak bisa didisiplinkan. Itu poin pertama. Maka saya jawab Bung Rocky Gerung, ilmu falsafah itu apa kalau bukan untuk mendisiplinkan pikiran? Kalau di kami, misalnya di dunia pondok pesantren, itu ada ilmu mantik. Ilmu mantik itu kan untuk mendisiplinkan pemikiran. Di kelompok Anda, di orang-orang luar, itu ada ilmu falsafah. Itu kan untuk mendisiplinkan pemikiran. Jadi kalau Anda ngomong bahwa pikiran tidak bisa didisiplinkan, di situ Anda sudah kacau. Kecuali memang tujuan Anda ingin mengkritisi Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua, lebih lucu lagi Anda, Bung Rocky Gerung, bahwa barak militer itu adalah tempat untuk mendisiplinkan tubuh, bukan untuk mendisiplinkan pemikiran. Nah, kalau sudah poinnya tadi di pertama, pemikiran tidak bisa didisiplinkan, ya mau barak militer, mau pondok pesantren, mau fakultas, ya semuanya bukan tempat mendisiplinkan pemikiran dong. Ingat poin Anda apa? Pikiran tidak bisa didisiplinkan. Jika demikian, hujah Anda Bung Rocky, maka barak militer, fakultas, pondok pesantren itu bukan tempat mendisiplinkan pemikiran. Itulah rancunya
kesimpulan yang dibangun oleh Bung Rocky Gerung dalam VT ini. Maka hemat saya begini, Bung Rocky, pikiran bisa didisiplinkan melalui keilmuan tadi, baik falsafah atau ilmu mantek. Yang kedua, barak militer itu adalah ikhtiari, ijtihadinya Kang Deddy Mulyadi. Semoga dengan barak militer, tubuh dan pemikirannya terdidik. Salam akal sehat, sehat selalu Bung Rocky Gerung dan sehat selalu Kang Deddy Mulyadi. Saya penuhi janji saya untuk jadi bemper Kang Deddy Mulyadi tanpa pesanan. Saya kritik kepada pejabat, tapi kita harus mengakui ketika itu benar, kita harus berani mengatakan benar. Salam brut Kang Deddy Mulyadi. Halo Om Rocky Gerung. Om ini juga saya punya fans. Saya lihat Om itu terlalu pintar. Om Rocky Gerung pintar sekali. Tapi Om pintar itu tak ada bermanfaat untuk bangsa ini, tak ada. Om kalau pintar itu, Om maju wali kota kah, Om maju bupati kah, bila perlu Om Rocky Gerung maju presiden kah, itu boleh. Pintar bacot saja begitu tidak ada dampak. Om tak ada dampak sekali. Pintar ini sayang, pintar bicara saja. Mulu batai. Kau mau protes-protes Jokowi dengan KDM, kau udah bikin apa? Setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pak KDM, itu gaya pemimpinnya. Kalau itu berdampak baik untuk masyarakat, kenapa tidak didukung? Kok cuma tahu komentar. Om, kok besok lagi kau maju anggota DPR kah? Kasihan rambut suput itu. Berguna sedikit untuk bangsa ini. Jangan gunanya cuma komentar saja. Begitu Om Rocky Gerung. Saya tuh fans sama Om. Bagi masyarakat kebanyakan, orang tersebut hanya bisa berbicara dan berteori di atas panggung diskusi dan di layar televisi. Pernahkah dia turun menghadapi masyarakat yang begitu heterogen dengan permasalahannya dan menyelesaikannya di lapangan? Masyarakat butuh kerja nyata dan bukti, bukan teori. Masyarakat butuh solusi, bukan berbicara aplikasi. Masyarakat butuh kenyataan, bukan berbicara khayalan. Mereka berbicara dengan berbagai macam literatur yang merupakan absurd bagi masyarakat. Karena itu hanya ada di tingkat-tingkat elit yang banyak berbicara, tapi tidak banyak bekerja. Betul, kata Bung Rocky itu. Betul. Dulu awalnya saya sendiri itu sempat salut pada Kang Deddy itu. Saat dia baru-baru terpilih menjadi gubernur Jawa Barat. Setiap hari dia bikin konten. Konten-kontennya itu banyak membantu orang, jadi senang sekali saya lihat. Tapi semakin hari, semakin kesini saya melihat konten-kontennya ini kok hampir mirip-mirip dengan Mulyono nih. Dulu Mulyono sampai masuk ke dalam gorong-gorong tuh, dan banyaklah setelah itu sampai disenangi oleh rakyat juga, banyak rakyat yang senang jadinya kan, karena bikin konten-konten gitu. Tapi sekarang saya lihat, iya ini mirip-mirip Mulyono nih. Jadi sekarang saya sudah tidak salut lagi, nih. Apalagi saya sudah dengar nih pendapat Bung Rocky juga rupanya seperti itu. Bung Rocky itu orang yang pintar, cerdas loh. Jadi kita harus percaya tuh omongan dia tuh. Salam perubahan. Mohon maaf ya guys, saya mau tanya nih, Bapak Rocky Gerung ini ada nggak ya kaitannya sama majalah Tempo? Soalnya kan waktu kemarin majalah Tempo itu kan intinya menyerang kebijakan-kebijakan Bapak KDM, sehingga memberikan kritiknya dengan sangkut paut masalah kebijakan yang waktu dulu dipimpin sama Bapak Jokowi ya, sehingga di situ Tempocom memberitakan masalah gorong-gorong. Itu aja yang diungkit-ungkitnya ya, yang dipermasalahkan atau dipublikasikan di media sosialnya ya oleh Tempocom. Nah sekarang muncullah ya seorang pengkritis Rocky Gerung. Kalau menurut saya pribadi, Rocky Gerung itu di mata saya itu melihat para pejabat itu, menurut dia itu ada yang baik disalahkan ya, intinya serba salah lah menurut dia tuh. Yang buruk disalahkan, yang berbuat baik tetap aja dikritis. Saya suka heran sama pengkritis yang namanya Rocky Gerung ini ya. Aneh ya, suka aneh. Tapi mungkin untuk sekarang ya,
untuk warga Jawa Barat, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat, saya sangat yakin ya, mayoritas warga Jawa Barat itu tidak akan terpengaruh semacam buzzer-buzzer yang seperti ini ya. Mungkin dia itu di pusat lagi kepanasan ya, lagi araratil mungkin ya, melihat kemunculan Bapak KDM ini yang begitu dahsyat ya, yang begitu baik sehingga dibangga-banggakan oleh warga Jawa Barat gitu. Jadi biarkan sajalah, meskipun Rocky Gerung mau ngabacot seperti apapun, biarkan saja guys. Kita fokus tetap dukung Bapak Aing ya, dengan program-programnya, dengan kebijakan-kebijakan yang sangat dahsyat dan bagus untuk kita junjung ya, untuk kita terus bersuara mendukung Bapak Aing, Bapak KDM. Kenapa manusia bacot sampah ini selalu diundang di forum-forum? Apa masalah Anda dengan Deddy Mulyadi? Apa masalah Anda dengan Joko Widodo? Anda bicara masalah akademik, bicara masalah logika. Emang Anda punya logika? Satu yang pasti, Anda mengaku profesor, ijazah S1 aja Anda tidak punya. Profesor dari mana Anda? Dari Hong Kong. Dan di forum ini saya lihat semuanya ada. Mantan sahabat KDM, yaitu Ono Surono Tai, juga ada di forum itu. Yang pasti forum kalian ini forum caci maki, forum fitnah kepada Rocky Gerung. Cobalah Anda berpikir secara normal dan sehat. Kalau hanya kebencian dalam hati Anda, andai karena Anda benar-benar profesor, Anda akan bodoh. Bacot Anda pasti bacot sampah. Kenyataannya Anda S1 aja ijazah Anda tidak punya. Jadi Anda jangan terlalu banyak bacot. Ya. Dan juga itu ada Ono Surono di situ. Masalah Anda dengan KDM apa? Karena Anda nggak jadi gubernur. Utang partai. Ya. Masang baleho gede gitu. Biaya berapa satu bulan? Semua anggaran hibah segala macam dihapus oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu yang Anda bencikan kan? Sama kayak yang lain-lain. Salam waras, terutama kepada Rocky Gerung.